Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Harus tetap semangat ya teman-teman. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah teman-teman, tadi pagi udah sarapan belum? Belum. Atau udah makan gitu tadi, jajan dulu nggak? Jajan udah. Iya, alhamdulillah ya teman-teman. Teman-teman harus selalu bersyukur karena masih banyak di luar sana yang banyak ingin makan, terus ingin sekolah seperti teman-teman. Jadi teman-teman itu perbanyaklah bersyukur ya. Nah, teman-teman ada yang masih ingat gak kemarin kita mempelajari apa? Lupa, Bu. Laju reaksi ya. Kemarin kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian kemarin juga kita mempelajari perhitungan laju reaksi umum dan laju reaksi terhadap. Nah, sebelumnya Ibu tanya nih, kira-kira kenapa sih buah-buahan itu kalau dalam 5 hari sudah dipetik atau sudah diambil itu suka berbeda? Ada yang mengalami pembusukan, seperti itu. Kemudian juga ada penuaan dini. Nah, itu kemarin teman-teman masih ingat gak faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi apa saja? Suhu. Ya, katalis, katalis, dan konsentrasi. Nah, teman-teman, dengan mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi itu tuh, kita tuh dapat menentukan sejauh mana sih pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi melalui perhitungan secara matematis. Nah, itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, salah satu cara mengkajinya itu dengan menghitung nilai order reaksi. Nah, tadi Ibu bicara apa? Pembusukan buah ya, teman-teman. Pembusukan buah. Pembusukan buah dengan. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya, kenapa sih ini tuh ada pengaruhnya dengan yang akan kita pelajari pada hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita sekarang pelajari apa? Belum ada yang tahu ya? Sekarang itu kita akan mempelajari hukum laju reaksi dan order reaksi. Nah, yang harapannya setelah mempelajari pelajaran kita hari ini tuh teman-teman dapat menentukan nilai order reaksi dari data hasil percobaan dengan benar. Nah, sebelumnya Ibu tanya nih, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih order reaksi itu? Belum tahu ya? Nah, order reaksi ini adalah teman-teman bisa sambil mencatat ya. Ya, Bu. Order reaksi ini merupakan pangkat dari konsentrasi zat dalam persamaan laju reaksi. Nah, bagaimana dengan hukumnya? Nah, jika A plus B ini menghasilkan produk ya. Nah, Ibu beritahu bahwa dari persamaan laju reaksi ini memiliki rumus yaitu R sama dengan K konsentrasi A pangkat M dan konsentrasi B pangkat N. Nah, jadi kan ini order reaksi ini merupakan pangkat dari konsentrasi zat dalam persamaan laju reaksi. Nah, ini ya teman-teman, M dan N. Nah, sekarang Ibu akan langsung contohkan, gak apa-apa. Kita mulai berlatih langsung perhatian soal sambil Ibu menjelaskan, gak apa-apa ya? Ya, Bu. Nah, di sini misalkan Ibu mempunyai soal yaitu ini ya, penentuan persamaan laju dari data hasil percobaan dari reaksi. Misalkan di sini Ibu punya reaksi 2NO plus O2, maka menjadi
berapa produknya? 2 NO2. Nah, misalkan di sini ibu ini punya data seperti ini ya teman-teman. Misalkan kita melakukan percobaan sebanyak 4 kali misalkan ya. Kemudian di sini tuh diketahui konsentrasi awal. Nah, konsentrasi awal ini terdapat 2 teman-teman. Nah, sebelumnya ibu kasih tahu bahwa K ini merupakan tetapan laju reaksinya. Kemudian ini tuh nilai order terhadapnya ya teman-teman. Dan ini juga sama. Maka di sini dituliskan nilai order terhadapnya itu yang mana teman-teman dari reaksi ini? NO ya. Maka kita tuliskan NO. Nah, satuannya itu adalah mol per liter. Kemudian order reaksi terhadap konsentrasi B-nya ini O2, betul. Konsentrasi O2 satuannya juga sama ya teman-teman, mol per liter. Nah, kemudian di sini ada laju reaksinya. Laju reaksinya atau R0. Nah, di sini itu adalah pembentukan NO2-nya. Nah, satuannya itu di sini mol per liter skon. Misalkan di sini ibu punya data 0,015, kemudian ini 0,030, kemudian ini 0,015 dan ini 0,030. Dan di sini 0,015, 0,015, 0,030, 0,030, kemudian di sininya kan ibunya 0,048, 0,192, 0,096 dan di sini 0,038. Nah, kira-kira apa sih langkah pertama yang harus kita tentukan? Ada yang tahu nggak teman-teman? Nah, langkah pertama yang harus kita tentukan itu yaitu kita harus menentukan M-nya. Nah, gimana cara menentukan M-nya? Langkah 1, menentukan M. Nah, menentukan M-nya itu kita lihat order reaksi terhadap yang O2-nya itu kira-kira percobaan mana yang nilainya sama? 1. Iya, betul. Percobaan 1 dan 2. Nah, kita lihat lagi ini rumusnya. Maka laju reaksinya berapa? Percobaan 1, 2 ya. Percobaan 1, 2, percobaan ya 0,048 sama dengan, lihat lagi rumusnya, K konsentrasinya ini berapa? Nilai NO-nya 0,015 pangkat M. Kemudian yang M-nya, yang O2-nya berapa? 0,015 pangkat M. Kemudian pada percobaan 2-nya nilai laju reaksinya berapa? 0,192 sama dengan K. Nilai order reaksi terhadap NO-nya 0,030. Kemudian terhadap O2-nya 0,015. Nah, setelah itu kita bisa menjumlahkan teman-teman. Ini mana yang bisa dicoret? Yang N. Yang N ya, yang ini. Kemudian mana lagi? K-nya ya. Oke. Sekarang ini tentukan 0,048 per 0,192 itu berapa? Coba dihitung. 0,025 ya? Ya, maka 2 pangkat 2. Kemudian ini 0,015 per 0,030 itu berapa? 1,2. Ya, betul. Maka ini kan tadi kita lihat ya, order reaksi itu merupakan pangkat dari konsentrasi zat dalam persamaan laju reaksi. Di sini pangkatnya berapa? 2. Maka nilai M-nya itu adalah 2. Nah, selanjutnya kita itu akan menentukan nilai N-nya, teman-teman. Nah, sama ya. Di sini order terhadap NO-nya itu mana yang nilainya itu sama? 1, 3. Ya, betul. 1 dan 3. Nah, percobaan 1 dan percobaan 3. Order reaksinya berapa?
8 sama dengan berapa? 0,015. Pangkat di sini kita belum bisa menuliskan pangkatnya berapa dulu ya, maka kita tulis M dulu. Kemudian N-nya 0,015 juga. Kemudian pada percobaan 3 laju reaksinya 0,096 ke berapa? 0,15 dan 0,030 pangkat N. Oke, sekarang kita jumlah lagi. Mana yang bisa dicoret? Yang M. Betul. Yang A juga. Ini berapa? 2. Berapa? 1,5 ya? 1/2. Iya. Nah, ini pangkat, karena pangkat 1, jadi gak apa-apa, nggak ditulis juga, tapi ini kita tulis dulu. Nah, kemudian ini berapa? 0,15 per 0,030. 1/2 ya. Nah, maka N-nya ini adalah berapa teman-teman? 1. Kemudian langkah terakhir ini kita menentukan apa nih? Tadi kita sudah menentukan M-nya, sudah menentukan N-nya, sudah. Kira-kira langkah selanjutnya kita menentukan apa? Menentukan K-nya. Langkah 3 ini kita menentukan K. Nah, maka kita lihat ya di sini. Misalkan di sini Ibu pakai contohnya pakai percobaan 1 ya teman-teman. Ini untuk menentukan K-nya kita pakai percobaan 1. Kita lihat dari R-nya berapa percobaan 1? 0,048 sama dengan K. Kemudian terhadap order reaksi apa tadi? Nyawanya. NO. Nah, sekarang kita di sini tuh jika sudah langkah 3, Ibu kasih tahu bahwa kita tuh sekarang menuliskan ininya, persamaannya. Bisa dituliskan jadi NO pangkat berapa tadi M-nya? 2. Kemudian O2 pangkat 1, nggak apa-apa, nggak ditulis ya teman-teman. Nah, di sini sekarang maka 0,048. Oh ya. Tadi NO-nya berapa? Percobaan 1. 0,015. Tadi M-nya pangkat 2. Kemudian yang O-nya itu 0,015 per 1. Nah, ini teman-teman berapa? Coba dihitung. Ini bisa dibagi 3 ya teman-teman. 0,015 bagi 3 5. Yang ini 16. Coba dihitung 4, ya 14 berapa? 2. Nah, 14,2. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Belum ada ya. Tadi gimana cara menentukan langkah pertama untuk menentukan M? Dicari dulu yang yang sama. Ya, nilai order reaksi terhadapnya itu yang sama. Tadi udah ya kita menentukan dari percobaan 1 dan percobaan 2. Kemudian ini ya cara menentukannya, kita tinggal jumlahkan, membagikan. Nah, ini hasilnya ya, pangkatnya. Dari sini teman-teman sudah mulai paham ya teman-teman. Ini jangan lupa bahwa K itu adalah tetapan laju reaksi, kemudian dari R-nya itu adalah laju reaksinya. Tadi teman-teman udah bisa menjawab. Kemudian ini juga sama ya teman-teman. Nah, inilah yang kita sebut dengan order reaksi. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa order reaksi ini tuh hanya dapat ditentukan berdasarkan dari data hasil percobaan, teman-teman. Nah, mungkin itu teman-teman pada pembelajaran kita pada hari ini. Tadi evaluasinya dari Ibu itu kalian sudah bisa ya, teman-teman sudah mulai banyak mengerti. Nanti Ibu akan beri latihan pada Google Classroom. Kemudian nanti Ibu juga akan memberitahukan ke materi kita ke depannya itu akan mempelajari apa. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.